Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti, NIM 21910099, kelas 3C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen pemasaran dan konsep pembelajaran. Langsung saja, marketing research. Sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah desain pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pemasaran. Tugas periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Pemahaman atau gagasan pemasaran (marketing insight). Memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Riset pemasaran tidak terbatas hanya pada perusahaan besar dengan anggaran dan departemen riset pemasaran yang besar. Perusahaan kecil juga menjalankan riset pemasaran. Tujuan utama dari riset yaitu mengetahui informasi secara akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif. Market research sangatlah diperlukan terutama dalam melakukan inovasi dan perbaikan strategi. Fungsi utama riset pemasaran bagi perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu evaluating, digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluating dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. Understanding. Yang kedua, understanding menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Predicting. Yang ketiga, predicting. Fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah beresiko, karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Nah, di sini perusahaan riset pemasaran dapat dijelaskan. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Penjelasannya itu perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan, yaitu perusahaan ini diperkerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Perusahaan kecil dapat mengadakan riset dalam cara yang kreatif dan terjangkau, yaitu melibatkan mahasiswa atau prof untuk merancang dan melaksanakan proyek. Yang kedua, menggunakan internet. Yang ketiga, memeriksa pesaing. Proses riset pemasaran. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Dari mendefinisikan masalah dan tujuan riset ke mengembangkan rencana riset, terus mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan temuan, dan yang terakhir mengambil keputusan. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Dengan melakukan riset pasar, kita akan mengetahui apa masalah yang ada khususnya dalam lingkup pemasaran. Setelah mengidentifikasi masalah, kita harus menentukan tujuan dari riset kita. Apa tujuan yang ingin dicapai dari riset yang kita inginkan.
Mengembangkan rencana riset, di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei, yaitu: 1. Beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Yang kedua, responden lain menolak bekerja sama. Responden lainnya lagi akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Yang terakhir, beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. 4. Menganalisis informasi. Menyimpulkan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Riset menghitung rata-rata dan mengatur dispersi variabel utama dan menerapkan teknik statistik. 5. Mempresentasikan temuan. Mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Periset harus memperhatikan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. 6. Mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan menolak. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Pertama, konsepsi sempit tentang riset. Kedua, kaliber periset yang tidak seimbang. Ketiga, penentuan kerangka masalah yang buruk. Keempat, temuan yang terlambat dan terkadang salah. Yang terakhir atau kelima, perbedaan kepribadian dan presentasional. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar. 2. Pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran. Ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran adalah sejumlah uang yang membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer mereka untuk menjustifikasi program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Pemodelan bauran pemasaran. Model bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber seperti data pengecer, data pengirim perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara tepat. Kelemahan pemodelan bauran pemasaran. Yang pertama, berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan pasar atau pengaruh jangka panjang. Yang kedua, pemaduan ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas merek ke dalam pemodelan bauran pemasaran terbatas. Yang ketiga, pemodelan ini biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan pesaing, perdagangan, atau tenaga penjualan. Papan kendali atau dashboard pemasaran. Perusahaan menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali atau dashboard. Itu saja materi yang saya jelaskan dari salah satu materi manajemen pemasaran 1, yaitu marketing research. Dan yang kedua, saya akan lanjut di konsep pembelajaran. Langsung saja. Yang pertama, marketing.
Pemasaran merupakan kegiatan transaksi pengukuran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak, misalnya pertukaran produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap uang yang dimiliki pelanggan. Yang kedua, needs and wants. Dalam sebuah pasar terdapat kebutuhan dan keinginan. Yang dimaksud adalah how to know, bagaimana atau bagaimana mengetahui. Yang dimaksud adalah memahami kegiatan how to know yang dimaksud adalah memahami kegiatan pemasaran adalah kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Next, marketing research. Marketing research, untuk mengetahui maka kita akan melakukan penelitian pemasaran dengan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Next, result atau findings. Setelah kita mengetahui penelitian pemasaran, maka kita akan menentukan hasil temuan. Hasil temuan tersebut berupa analisa data baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan desain penelitian pemasaran tersebut. Next, what should we do? Setelah kita menemukan hasil temuan pemasaran, terus apa yang harus kita lakukan dalam hasil temuan kita, maka akan menganalisis lingkungan. Next, environment analysis. Selanjutnya kita akan menganalisis lingkungan. Di dalam menganalisis lingkungan terdapat di dalam environment analysis terdapat internal dan eksternal. Next, create vision and mission. Setelah menganalisis lingkungan atau environment analysis, kita akan ciptakan visi dan misi, di mana misi yang jelas dan masuk akal memberi karyawan pengertian yang sama mengenai tujuan, arah, dan peluang. Next, what is our business? Setelah kita what is business? Setelah kita menentukan visi dan misi, maka kita akan menentukan apa bisnis kita atau what is our business. Next, what do we want to be in the future? Maka kita akan apa yang kita inginkan di masa depan, terus kita akan menentukan tujuan. Next, tujuan. Setelah tujuan, kita akan menentukan how to atau bagaimana caranya how to yang dimaksud adalah perusahaan harus melihat bisnis mereka sebagai proses memuaskan pelanggan dan bukan proses untuk menghasilkan barang. Next, marketing tools. Di dalam marketing tools terdapat marketing mix dan STP. Marketing mix terdapat beberapa bagian, yaitu produk, price, distribution, dan promotion. Sedangkan STP terdapat segmentation, targeting, atau positioning. Next, value. Di dalam value terdapat what, important, incur, deliver. Setelah value yaitu come, adventure. Yang terakhir sustainable strategy atau strategi lanjutan. Di strategi lanjutan terdapat
bunga terdapat bunga yang dimaksud adalah contohnya seperti bisnis yang sudah berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.